Alhamdulillah sehat Bunda. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bunda. Untuk waktu dan layar kami persilakan. Silakan Bunda. Allah, terima kasih Kak Cindy. Semoga Allah muliakan dan bahagiakan selalu ya. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wal uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami subuh ini dan tinggikanlah derajat kami pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat magnet rezeki Waalaikumsalam. di seluruh Indonesia ya, di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan dan pagi ini telah berkumpul 119 orang, Masya Allah luar biasa ya. Kajian subuh dari MR Box ini sangat luar biasa dan tentunya subuh ini jangan pernah dilewatkan tanpa sedekah subuh. Yuk, mari kita tunaikan sedekah subuh kita melalui MR Box yang telah disampaikan oleh Kak Cindy untuk menambah keberkahan ilmu kita hari ini. Dan kita pagi ini, subuh ini sharing ya tentang salah satu jurus magnet rezeki yang sangat-sangat powerful yang tentunya insya Allah mudah-mudahan pagi ini bisa kita kaitkan dengan kenapa sih harus sedekah subuh ya bersama MR Box yang sudah disampaikan oleh Kak Cindy dan apa kaitannya dengan nasib kita dan lisan kita. Oke, siap Bapak Ibu semuanya untuk kita sama-sama belajar ya. Terima kasih semuanya. Oke, izin Bunda Dina share screen dulu ya materi yang akan kita sampaikan pagi ini ya. Oke, Kak Cindy, apakah sudah terlihat layar saya dengan jelas? Masih loading Bunda. Masih Bunda Dina started sharing. Belum terlihat masih hitam Bunda Van. Ya, oke. Sudah ada? Sudah Bunda. Ada. Oke, suara jelas ya? Oke, Jelas Bismillahirrahmanirrahim. Bunda. Oke, Alhamdulillah pagi ini saya diberikan kesempatan untuk menyapa sahabat Manet Rezeki di kajian subuh MR Box ya. Dan kali ini kita sharing tentang subuh-subuh ini ya, lisanmu nasibmu. Bunda Dina pagi-pagi udah ngomongin lisan aja ya. Iyalah, pagi-pagi kita dari mulai kita bangun tidur sebenarnya udah keluar lisan kita dengan doa bangun tidur ya. Oke, nah maka ini adalah bagian bagaimana kita mempraktekkan salah satu jurus yang sangat powerful sekali di Manet Rezeki yaitu disiplin kata. Kalau tadi sudah dikenalkan ya sama Kak Cindy, terima kasih dan izinkan saya menyapa seluruh sahabat Magnet Rezeki yang belum kenal ataupun baru kenal dan sudah kenal. Saya adalah bagian dari salah satu CTMR angkatan TFT 2 ya. Dan dan ini tentang salah satu quote yang suka saya share ya tentang berkaitan dengan materi lisanmu nasibmu karena memang sehari-hari bergerak di dunia pendidikan mengelola dari mulai daycare, TK dan SD dan juga pendidikan non formalnya untuk anak-anak Gen Z ya. Jadi materi ini biasanya saya kaitkannya dengan parentingnya nih gini. Karena ada ibu itu kita ngomongin ibu-ibu dulu ya, karena saya ibu-ibu. Nah, parenting biasanya kalau diundang kan yang datang ibu lagi gitu ya. Nah, makanya tugas ibu tuh sebenarnya ada dua, dua L ya. Apa itu? Kalau nggak ngepel ngomel. Nah, makanya kaitannya hari ini lisanmu, nasibmu. Mari subuh ini kita belajar lagi, sharing lagi saya tentang bagaimana kita paksakan untuk berpikir baik dan berkata baik. Karena
jadi nasib. Nah, ini ketika ngomel kita nggak tepat, nah takutnya jadi nasib nih. Apalagi orang-orang yang rajin sedekah subuh. Pokoknya lisannya mujarab banget tuh katanya gitu. Karena didoakan oleh malaikat setiap subuh. Yuk, mari kita reminder lagi untuk bagaimana hari ini, subuh ini kita berpikir dan berkata baik ya. Karena bisa jadi nasib. Oke, yang subuh pagi ini hadir. Adakah yang percaya adanya keajaiban pikiran? Nah, kayak apa tuh bundanya? Iya, baru mikir nih, belum keluar kata-kata. Jadi kenyataan. Ada nggak kira-kira subuh pagi ini yang hadir? Oh ada, Kak Cindy udah manggut-manggut aja ya. Masya Allah ya. Yang semua juga pernah ngalamin. Baru kepikiran loh, belum ngomong loh, belum keluar dari kata-kata. Jadi kejadian. Boleh nggak sharing nih? Kira-kira yang membuat pernah mikir apa gitu ya, eh, terus udah gitu belum berkata-kata udah jadi kejadian. Oke, atau misalnya belum nggak mikir tapi nulis, nulis gitu ya, di sesuatu, jadi kenyataan beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian menjadi kenyataan. Iya, karena menulis adalah bagian dari kata-kata yang kita tuliskan ya. Pernah ngalamin Bapak Ibu yang pagi ini hadir? Pernah, sering. Sering banget apalagi kalau kalau soal makanan ya. Baru gitu enak ya pengennya bakso gitu. Tiba-tiba dateng nggak beli, nggak masak, nggak GoFood ya. Oke, yuk kita coba lihat dari beberapa kejadian apakah kisah nyata ini terjadi sama Bapak Ibu yang subuh ini ikut kajian ya. Karena kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan kita itu ternyata berawal dari kata-kata kita, dari lisan kita. Ya contoh kayak tadi, kisah makanan favorit baru bilang enak kali ya kalau makan ini, datang gitu ya. Ada. Iya, coba sebutin lagi pada puasa ya. Mudah-mudahan ya yang puasa terus tadi nggak masak, nggak beli, nggak GoFood, buka puasanya sesuai dengan makanan yang diinginkan. Oh ada, coba makanannya jenisnya apa? Ada Luzi Hoki, baru mikir Bunda Dina katanya. Mau makan apa? Jadi kenyataan dulu zaman SMP nulis di diary. Oh dulu diary. Yang itu ya, yang diarinya digembok ya. Masih ingat ya? Dapatnya saat itu suami seperti yang saya tulis. Oh suami, bukan makanan berarti ordernya ya. Oke, ya betul. Artinya lisan kita nih yang ternyata baru di pikiran kita belum tercetus dari lisan kita aja udah jadi kenyataan. Apalagi ketika dikeluarkan menjadi kata-kata gitu ya. Apalagi nih powerfulnya lagi, dahsyatnya lagi ya. Kalau teman-teman rajin sedekah subuh, apalagi ke MR Box nih yang tadi kasih disarankan, ya habis masukin tuh berdoa tuh keluarin tuh kata-kata yang bagus-bagus. Malaikat di pinggir amin, 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 kabulkan buat dia ya Allah. Jadi kalau habis sedekah subuh jangan lupa berdoanya ya. Oke, terus kedua nih kisah nyata, ini antara kisah nyata atau beneran apa enggak ya, tapi ini udah fenomenal banget di Indonesia. Kisah nyata maling kundang, pernah dengar kan? Iya, ibunya ngomel apa? Jadi apa? Iya, tahu nggak ibunya maling undang kenapa ngomelnya jadi batu? Karena nggak ikut kajian subuh MR Box. Kalau tahu nih kajian subuh MR Box, lisanmu nasibmu, pasti ibunya maling kundang ganti nih nam. Ya Allah, jadikan dia presiden, ya Allah, jadikan dia gubernur, ya pasti nggak jadi batu ya. Jadi ini adalah yang kaitannya kisah yang sangat fenomenal di Indonesia. Ya udah ternyata bermula juga nih dari lisan, makanya lisanmu nasibmu. Nah ini pernah juga nih kejadian Bunda Dina ya, ini kejadian nyata. Kisah mobil baru dan mobil jajan di bengkel. Jadi ini kenyataan banget beneran. Waktu itu kita ngalamin mobil tuh tiba-tiba mati di jalan tol gitu ya. Lalu lisan yang tercetus ada dua. Ada suami, ada istri. Nah, suaminya berkata seperti ini. Wah, ini kayaknya kena timing beltnya nih. Kayaknya ke bengkel kena 4 juta nih. Lah, si istri magnet rezeki. Aduh, kata-kata adalah doa. Doa pasti diijabah. Ketika suaminya berkata seperti itu, udah naik tuh ke langit. Teng, jadi deh. Cuman istrinya ngelawan dengan pikirannya, bukan dengan kata-katanya. Ya Allah,
Mobil baru ya Allah. Wow, keren ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah. Kena kena mobilnya apa namanya mogok di jalan ya Allah. Nah, ada dua tipe tuh suami spontanitas keluar ke bengkel kena timing beltnya 4 juta. Si istri magnet rezeki ini udah belajar ceritanya lama. Ya Allah mobil baru ya Allah, mobil baru ya Allah, mobil baru ya Allah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mobilnya beneran masuk ke bengkel, dirawat selama 2 minggu, dan setelah 2 hari kemudian suaminya datang kepada istri. Tuh kan bener kata papa. Kenapa pak? Kena timing beltnya. Nih bilnya 4 juta. Kata istrinya ngomong gini. Allah sesuai persangkaan hambanya. Kan papa yang ngomong katanya gitu. Jadi aja jadi nasib deh katanya gitu. Oh iya ya katanya gitu. Terus yang terjadi adalah istrinya. Berarti gantian mama ya. Kan mamanya tadi ngejikir apa Bapak Ibu? Kalau yang nyimak tadi jikir apa tadi sepanjang habis mobilnya mogok di jalan tuh? Masih ingat? Zikir apa tadi istrinya? Mobil baru? Oke, betul. Oh, Bupati Majahra ya. Bener. Iya, berarti nyimak ya. Dan apa yang terjadi? Seminggu kemudian, ada seseorang datang kepada istrinya. Mobilnya kemana? Katanya gitu. Di bengkel, di opname. Bukannya mau ganti mobil. Ya gimana mau ganti? Orang mobilnya jadi bengkel, katanya gitu. Diliatin tuh. Ini mobil kepengen kamu bukan? Iya, ih bagus ya, saya bilang gitu. Yuk kita lihat katanya gitu. Dilihatlah ke lokasi. Cocok, cocok. Terus apa yang nggak cocok? Duitnya, katanya gitu. Kenapa duit yang nggak cocok? Masih di mobil sebagian. Kan mobilnya belum dijual, kata bilang gitu. Oh gitu. Ya udah, nih gue bayarin dulu ya hari ini. Ntar mobilnya dapat bayar mobilnya kalau urusan mobil lu udah beres. Kapan aja kalau punya duit. Masya Allah, ajaib gak tuh kira-kira? Dan apa yang terjadi? Akhirnya dipoto karena si istri gak bisa bawa mobil pura-pura tuh dipoto lah istrinya. Ayah, aku punya mobil baru, katanya gitu kan. Terus udah gitu dan kenyataan gitu dan terjadi gitu. Mobilnya belum kejual, masih di bengkel, tapi karena lisan sang istri saat itu bilang ketika kondisi realitanya lagi nggak baik-baik saja, tapi lisannya dijaga dan itu jadi kenyataan. Nah, dua-duanya loh, kata-kata dari pasangan ini dua-duanya diijabah. Makanya dalam ilmu magnet rezeki kata-kata adalah doa. Doa pasti diijabah. Siapa bilang Allah hanya mengabulkan doa yang baik? Doa yang nggak baik atau di luar sajadah itu dikabulkan. Jadi hati-hati ya dengan lisannya. Apalagi yang rajin sedekah subuh tuh. Masya Allah ya. Oke. Terus kedua nih, kisah kenyataan lagi ya. Waktu itu sang ibu membahas tentang materi kecelakaan. Ya, dan apa yang terjadi? Tidak lama setelah materi yang dia bahas, anaknya kecelakaan. Nah, Masya Allah ya, banyak mungkin dari ibu-ibu bapak yang hari ini, pagi ini, subuh ini hadir, sering mengalami bahwa kejadian yang kita alami bisa jadi karena lisan kita. Bahkan ada juga yang ini alumni ya, alumni yang saat ini dia sudah sebenarnya dia sudah punya anak dari pasangan yang pertama. Lalu dia menikah dengan pasangan yang kedua. Nah, setelah itu beberapa tahun nggak punya anak gitu ya. Sampai akhirnya dia berusaha belajar ilmu magnet rezeki ini dan itu. Sampai akhirnya dia kena tuh ahaknya di jurus disiplin kata. Kok kenapa ya? Saya sudah buka perisai, sudah LOP, sudah menurunkan garis kebenaran. Kok saya belum dikaruniai anak? Terus saya bilang, coba deh cek dari disiplin kata. Saya bilang gitu. Dan ternyata astagfirullah, dia bilang, apa yang terjadi? Saya pernah berucap seperti ini. Udah anak mah udah 3 aja, nggak usah nambah-nambah lagi, katanya kita. Dan ternyata dia pernah mengucapkan itu. Dan hari ini beliau lagi belajar untuk sholat tobat, menarik perkataannya, dan ingin kembali punya anak. Nah, makanya kita kadang-kadang harus ingat apa yang terjadi kita hari ini bisa jadi dari perkataan kita sebelumnya ya. Terus ada lagi nih, jadi ada pasangan ceritanya berpisah, terus rujuk lagi gitu ya. Berpisahnya karena ada X
lah ya di dalam pernikahannya. Dan sampai akhirnya pas rujuk lagi, dia memperbaiki mereka berdua. Tapi kok selama 2 tahun ekonomi suami ini nggak naik-naik gitu loh. Dapat usaha eh, nggak jalan, dapat kerjaan nggak jalan gitu. Sampai akhirnya ketika memperbaiki semua perisai udah dicek, LOP udah, garis kemerdaran udah, MTK udah, sampai akhirnya saya cuma suruh cek lagi. Sudah cek belum disiplin kata? Kenapa? Waktu itu pernah mengucapkan apa? Cek saya tanya gitu ya. Mengucapkan apa ketika lagi marah sama pasangan kita, lagi terjadi percecokan. Akhirnya sang istri menyadari, astagfirullah. Tahu nggak suami istrinya ngomong apa waktu itu? Karena ketika lagi kesal sama pasangannya, dia berkata, kalau bahasa Sunda ya, karena ini orangnya orang Sunda. Cing dicabut rezekinya ya Allah. Tuh liatin. Terjadi kan 2 tahun nasib suaminya. Sampai akhirnya sudah coba salat taubat di situ ya. Disebut lagi nama suaminya, minta dihapus lagi sama Allah. Nah itu yang disebut dengan lisan kita, nasib kita. Nah yang subuh ini pernah mengalami ketidaktepatan dan lain-lain. Bisa jadi itu lisan yang pernah kita sebutkan. Gitu. Ya, maka pagi ini, subuh ini diingat-ingat lagi. Mungkin kejadian kita hari ini nih, mengalami ketidakberuntungan, mungkin bisa jadi dari jurus disiplin kata yang belum kita tobati. Ya, oke? Ada pagi ini yang mengalami mungkin kejadian-kejadian. Oke, ilmunya manfaat banget. Hati-hati dengan kata-kata. Emang benar banget kata-kata adalah doa. Iya, siap. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan subuh ini mereminder kita lagi ya. Allah bukan mau menzolimi kita mungkin dengan kejadian hari ini yang nggak menyenangkan. Tapi tolong dicek lagi apakah kita pernah mengalami perkataan yang pernah kita ucapkan. Dan perkataan itu bagian dari perisai. Ya. Oke, ada sistem kerja bawah sadar atau dunia kuantum yang semua orang pasti mengalaminya, ya. Dan dunia kuantum ini kan keajaiban itu terjadinya di mana, Bapak Ibu? Keajaiban itu terjadi di dunia kuantum, gitu ya. Nah, maka jika ingin pagi ini, subuh ini mengubah nasib kita, anak kita, pasangan kita, maka cukup lewat dunia kuantum. Gimana cara masuk dunia kuantum? Kuasai pikiran kita hanya dengan yang baik-baik aja. Kuasai pikiran kita dengan yang positif-positif aja gitu. Makanya waktu subuh itu waktu yang terbaik untuk berdoa yang baik, berpikir yang baik, berkata yang baik, gitu kan. Karena golden time-nya kita tuh di jam habis tahajud sampai subuh kayak gini nih, ya lagi di bagian dari perubahan nasib kita. Nah, cara masuk ke dunia kuantum adalah dengan menguasai pikiran. Nah, rata-rata setelah berpikir itu berkata, betul nggak? Keluar tuh jadi kata-kata. Nah, ini yang harus kita rem juga nih. Kadang-kadang di sininya udah enak nih. Iya, saya bisa. Oke, bagus. Keluarnya, plung aja. Akhirnya jadi yang nggak bener gitu kan. Dan akhirnya jadi nas. Nah, makanya udah dipaksa nih ya berpikir baik. Yuk, hari ini kita dipaksain kita lah untuk berkata yang baik. Oke. Nah, contohnya nih ada contohnya. Contoh dia benar ini kenyataan. Oke, ini adalah saya. Aksnya bukan tipikal main bola. Nah, tapi ibu mah kan merasa itu nomor saya pokoknya gitu ya. Nah, waktu itu saya nonton pertandingan bola. Padahal saya tahu banget ya lebih jago dalam hal menggambar, berhitung gitu kan. Karena dia kelihatan pengen dia dilihat oleh ibunya eh, apa mencetak gol gitu ya. Sampai akhirnya saya di lapangan, saya tuh di antara stadion penonton gitu. Terus saya lihat kakinya, ya Allah, saya gituin, saya pakai kata-kata saya, ya Allah kakinya masuk ibu,
gue banyak ngegolin ya Allah, ngegolin ya Allah, ngegolin ya Allah, saya gitu ya. Jadi kayak gitu kata-kata seorang ini. Dan apa terjadi? Kalau Rara itu jarak antara gawang sama anak saya jauh banget. Dan kita tak akan tahu kemampuan anak kita. Betul nggak? Tadi saya ingat akan menguras. Terus gini, masukin bolanya ya Allah. Apa terjadi Bapak Ibu? Dia nendang tidak dengan kondisi yang kencang-kencang banget ya. Dan ternyata pada saat itu bolanya melesat ya ke pinggir gawang, ke pinggir gawang kena tiang, ting gitu ya. Ternyata mental dalam si gawangnya dan akhirnya dia gol gitu. Ini yang kita tuh bisa loh sebagai orang ibu mengubah anak-anak kita dengan kekuatan kata-kata kita. Nah, karena kan hal yang berawal dari pikiran. Ketika pikir keluar benci kata-kata. Perhatikan kata ini. Perhatikan apa yang kita pikirkan. Karena itu akan keluar dari ucapan kita. Perhatikan apa yang kita ucapkan. Karena akan menjadi tindakan kita. Perhatikan yang kita lakukan. Karena diulang terus. Diulang terus. Tuh, lihat. Kasih ulang. Betul nggak? Maka akan menjadi kebiasaan. Perhatikan ya, dari mulai buka sampai mata kita tertutup dan itu akan jadi karakter. Perhatikan karakter yang akan menjadi hasil kita. Dengan kata lain, apa yang kamu pikirkan maka akan menjadi hasil kita. Dan mulai dari telah berpikir, berkata. Nah, Ibu, kalau ingin mengubah nasib, jadi jangan ya, karena segala sesuatunya itu bisa sangat ajaib loh dengan disiplin kata. Tapi kan udah Dina, faktanya nih gitu ya. Anak kita kan nggak baik-baik aja. Gimana caranya nih rem ngomel? Nah, itu guys. Ibu ada 2 L apa Bu? Ingat Bu? Kebiasaan Ibu ngepel, ngomel. Ngomel ketika kondisi sedang tidak baik, kita marah-marah, anak kita nggak mau sholat, anak kita nggak mau sekolah, anak kita berpersoalan. Tapi gimana tetap berkata baik dengan kondisi yang tidak baik? Pernah ngalamin, Bu? Ini anak yang gini semuanya pernah ya? Pernah. Betul. Sudah menjadinya potong putus ya. Sekarang ada lagi nggak suaranya? Ada? Aman nggak? Ini bukan sekedar surang bagus aja ya. Suara saya juga lagi. Oke, masih putus-putus ya. Oke, bismillah mohon doanya ya. Mudah-mudahan sinyalnya baik ya. Ah, 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 ah. Sinyal ya, gak nih sinyal. Iya, Masya Allah ya. Oke, bismillah mudah-mudahan. Tadi kata-katanya, sinyal baik, sinyal bagus, suaranya oke. Oke. Siap. Rasanya jadi kurang pahami guna. Iya, Nek. Mm-mm. Oke. Sekarang ya, mudah-mudahan kita coba ya. Magnet rezeki ya, di magnet rezeki kita punya jurus latihan yang namanya wow keren. Nah, gitu kan?
Tapi abis berkata wow keren ketika anak kita tantrum, anak kita lagi nggak baik aja, mulai tuh ibu melakukan kata yang baik ya, yang baik nih, maka akan menjadi baik. Oke, kita tadi banget dalam hal olahraga. Namun ketika sang ibunya kuat dalam doa, nah itu yang mengubah si anak tuh, nasib si anak tuh bisa berubah dengan kekuatan doa sang ibu. Nah, tapi biasanya anak-anak kita kan suka nguji kita nih, suka ngetes-ngetes kita nih dengan tantrumnya dan lain-lainnya. Karena kalau kita nggak pakai jurus disiplin kata ya, atau nggak pakai jurus walkeren, anak tantrum ya, akhirnya nular, ibunya jadi tantrum juga ya. Ibu pernah tantrum, Bu. Nah, ibu kalau tantrum ya, keluarin kata-kata yang baik. Ini sinyalnya masih putus-putus. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah sudah normal ya. Iya. Nah, itu Bu, makanya jangan sampai nih ya, kita udah dibekelin nih sama gurunda kita Ustadz Nasrullah. Ibu-ibu, kerasa nggak sih kita meluk ilmu magnet rezeki jadi ibu yang lebih sabar? Ngerem kesabaran kita agak naik lah. Kemarin setipis tisu, sekarang setebal kanebo. Ya, ya, dengan jurus wow keren ini ya. Iya. Tapi sesudah wow keren nih, ibu bisa latih nih. Anak marah-marah, wow keren gitu ya. Anak belum sabar, wow keren gitu kan. Nah, mulai tuh ngomelnya ibu diganti pakai yang bagus-bagus ya. Karena ngomelnya kita ini nih yang paling sakti nih. Keluar-keluar jadi aja nasibnya suami kita, nasibnya anak kita, nasibnya tetangga kita, pakai kucing kita aja jadi nasib gitu kan. Ya. Nah, makanya Masya Allah ya, mudah-mudahan pagi ini kita bisa paham banget nih akibat dari eh, menjaga lisan itu ternyata dahsyat banget. Karena gini, kekuatan kata mengubah dunia. Ya biasa-biasa aja dalam hal sepak bola sampai bisa nyetak gol. Nah, maka ini kekuatan kata ya yang bisa kita pakai untuk mengubah dunia kita. Dunia kita tuh siapa aja sih? Anak kita, pasangan kita, betul nggak? Ya, maka ketinggalan itu untuk berkata yang baik gitu ya. Oke. Nah, ini adalah eh, video yang Ya, menjadi favorit saya. kalau kesel mana? Oke, ini adalah salah satu video yang sering saya tampilkan di kelas-kelas parent kita kalau saya tonton ini. Oke. Gue Masih sinyal, berantakin masih oke, uang aman, biar jadi presiden. aman, oke, oke. Bunda, dari saya aja ya. Ah, ya, iya siap, oke, siap ya. Betul Bun. Alhamdulillah lebih responsif sekarang. Sinyal putus-putus, iya nih. Kita mau dapat ilmu powerful bikin kita kan ini melatih kesabaran kita juga ya. Langsung ujian ya. Jadi berkata yang baik, sinyal bagus gitu ya. Oke. Bismillah. Nah, ini video bagus banget ya. Jadi kalau ibu-ibu yang masih belum sabar, belum bisa tenang ngadapin kondisi anak-anak yang wow keren gitu ya. Ini kaitannya dengan lisan kita tonton. Yuk, satu, dua, tiga. Silakan ya, Anda Fajri. Ya, kalau kesel mana? Kamu tuh berantakin rumahmu, biarin kamu nanti jadi presiden. Ya, biarin kamu jadi dokter yang akan bisa menemukan antivirus corona. Atau kalimat yang baik, Bu. Latihan sekarang. Kenapa? Karena lisan yang mungkin selalu ibu wancarkan dengan amarah, lisan yang ibu keluarkan dengan
caci maki, lisan yang ibu keluarkan dengan kalimat-kalimat negatif, maka ini berujung kepada masa depan anak. Dan ini banyak fakta di lapangan. Saya sering menemukan kejadian yang real. Kalau kisah-kisahnya mungkin pernah disampaikan lah oleh para asatidz, ada ya seorang ibu yang sampai anaknya meninggal karena ketimpa bangunan, karena waktu kecilnya sang ibu pernah mendoakan yang buruk. Atau bisa jadi ada seorang ibu yang anaknya sampai misalnya bisnisnya bangkrut karena mungkin ibu yang mendoakan. Bahkan gak usah jauh-jauh, kalau di Indonesia itu ada malin kundang lah ya, walaupun ini orang berdebat ini apakah mitos, legenda atau nyata, tapi hati-hati. Saya selalu katakan, tidak peduli ibu mau S1, S2, S3 atau S10 kayak Galaxy Samsung, ibu punya potensi mencetak anak hebat. Masya Allah ya, ibu punya potensi mencetak anak hebat. Makanya sekarang kalau kita ngomel ya, pakai disiplin kata. Siap ya? Oke, bismillah. Langsung slide selanjutnya saja ya, Anda. Slide selanjutnya saja. Ya, waspada dengan lisan kita. Ya, untung banget kita ketemu ilmu magnet rezeki ini. Salah satunya yang sangat powerful adalah yang bisa membuat kita lebih sabar, lebih tenang, ya, dan kita tahu bahwa lisan yang lagi ngomel itu jadi, maka beruntung sekali kita semua belajar ilmu magnet rezeki. Terutama ibu-ibu nih gitu, ya. Tugas kita tuh di rumah tuh dua, ngepel tambah ngomel. Jadi hati-hati kalau ngomel bisa jadi nasib ya. Yuk kita sama-sama izin bertanya kalau sudah terlanjur gimana? Ih, keren banget. Ya, nanti Bunda langsung jawab di pertanyaan terakhir ya. Oke. Nah, ini juga selain video yang tadi yang berkaitan dengan ngomelnya seorang ibu, ada juga nih yang sudah saya tontonin sejak tahun 2019 gitu ya. Ketika ya kajian-kajian parenting, Bu jangan banyak ngomel ya. Ngomelnya tuh ada dua, bisa ngomel yang baik-baik sama ngomel yang nggak baik. Tapi dua-duanya diijabah. Nah, makanya kadang-kadang dua video ini yang selalu menyimbangi untuk bagaimana sang ibu selain melatih kata ya, melatih kata kita macet jadi penuh gitu ya. Oke, apalagi sakit jadi kurang sehat, yang kita harus jaga turunannya adalah bagaimana menjaga lisan kita. Yuk saksikan ngomelnya ya. Ini bukan bapak biologis loh yang ngomel. Ini juga bukan kisah nyata, ini sinetron. Tapi siapa yang tahu beberapa tahun kemudian ternyata ngomelnya dia di sinetron itu jadi kenyataan. Saksikan video berikut ini. Dikit-dikit duit. Berapa hektar tanah kau udah habis? Belum kelar-kelar juga. Lagian sekolahan, bentar-bentar pere. Lu tadi pagi-pagi ngapain pulang dul? Gak ada kelas, Be. Kagak ada kelas. Bagaimana urusannya? Emang kelas lo kemana? Rubuh. Maksudnya gak ada pelajaran, Be. Kagak ada pelajaran. Jadi lo udah kehabisan pelajaran. Terus gimana sih? Gua kagak ngerti nih. Be, dosennya kan gak ngajar di satu sekolahan. Dia ngajar di sekolah lain juga. Oh, guru lo namanya si dosen. Wah, enak dong bisa ngajar kesana kemari. Kaya dong tuh si dosen. Emang orang mana sih dosen? Be, kalau guru di sekolah tinggi namanya dosen. Maka salah satu Bukan wasilahnya guru namanya si menabung dosen. dinar adalah agar kita distempel oleh Tuhan. Ribut Siapa yang mulu. menggunakan stempel Pakai tarik napas lo. Oplet lo tarik. Udah. Cuma ngomong sama Babe. Susah ngertinya. Dul, makanya gue sekolahin lo supaya pinter. Jangan bodoh kayak gue. Jangan cuma jadi supir oplet aja lo. Jadi dong gubernur gitu. Itu mungkin doa beliau. Bapak Gubernur, maaf aye mau lapor. Di Betawi masih ada tempat kotor. Dan ternyata beberapa tahun kemudian ngomelnya almarhum dari Benyamin S itu diijabah Allah ya. Itu bukan ayah biologis. Kebayang kalau kita jadi orang tua punya anak kandung,
lalu kita berkata yang baik buat anak kita, itu jadi nasibnya. Begitu pula ketika kita ngomelnya kita, ngeluhnya kita kepada pasangan kita atau anak kita, maka itu pun akan jadi nasib kita. Oke? Nah, maka mudah-mudahan bisa ambil hikmahnya ya dari kejadian ini, bahwa salah satu yang harus kita praktekin dari disiplin kata adalah berkata-kata yang baik. Bijaklah menggunakan pikiran dan perkataan kita. Iya, benar sekali. Setiap katanya adalah yang terbaik karena semua diaminkan oleh malaikat. Dalil hadisnya, janganlah berkata-kata kecuali yang baik-baik saja. Sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kalian ucapkan. Ya, inilah bagaimana kenapa kita harus bijak dalam menggunakan pikiran dan perkataan kita. Nah, ada beberapa waktu itu lagu ya yang sering dibawakan oleh para guru-guru nih, rame banget di TikTok, berseliweran gitu ya. Cuman kok sayang banget kalau guru-guru di Indonesia itu sering-sering membawakan lagu kayak gini gitu. Karena gini, lagu pun mempengaruhi gitu. Kamu denger lagu apa, itu kan lirik. Lirik kata-kata keluar dari mulut kita, diulang-ulang jadi nyanyian. Yang terjadi, kita nggak pernah tahu di kata-kata yang mana, seperti yang tadi. Itu cuma sinetron, tapi ternyata kecatat sama malaikat. Jadi beneran, untung ngomelnya jadi gubernur gitu kan. Nah, maka ini ada 2 video yang bunda-bunda semuanya yang pagi ini sebagai penutupan, berkata-kata yang baik yuk, terutama kalau jadi pendidik, jadi guru gitu kan, jadi orang tua, jangan sampai hanya karena ikut-ikutan tren gitu ya, akhirnya jadi nasib. Yuk kita lihat lagu yang belum belajar disiplin kata, makanya kita harus sebarkan nih ilmu magnet rezeki ini banyak-banyak ke pendidikan di seluruh Indonesia, terutama guru-guru gitu ya, karena ketika guru-gurunya aja nyanyinya kayak gini, gimana nasib yang lain-lainnya? Yuk coba lihat, jangan ditiru ya kalau yang ini ya. Silakan ya. Bebannya besar, gajinya kecil, kalau mengeluh disuruh sabar mulu. Guru, itu namanya. Tuh lihat, jangan diulangin. Coba kalau dinyanyi diulang-ulang, gajinya kecil gitu kan, bebannya, wah Masya Allah kayaknya negatif banget gitu ya. Akhirnya saya coba ganti, kita harus jadi disiplin kata nih gitu kan, liriknya harus diganti nih, karena biar menjadi nasib. Silakan ya. Rezekinya banyak, gajinya besar, selalu semangat, selalu bahagia, beramal soleh setiap hari. Kalau berdoa selalu ditolong Allah. Guru ajaib. Guru, itulah namanya. Hey! Dia adalah guru ajaib yang selalu ditolong Allah. Iya, itulah yang harus kita ucapkan. Dan pagi ini mau mengucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Ustadz Nasrullah yang telah merumuskan jurus disiplin kata, yang akhirnya memberikan banyak inspirasi untuk dunia pendidikan di Indonesia ya, agar hanya berkata yang baik-baik saja ya. Oke, terima kasih udah lagunya. Share liriknya boleh nggak? Oh boleh. Gampang nanti kita share ya. Oke, makanya nggak boleh yang ngeluh-ngeluh ya. Maka pagi ini, subuh ini tidak ada cara yang paling mudah untuk mengubah nasib dan mengundang keajaiban, disiplin kata. Maka disiplin kata-kata kita sebagai seorang ibu akan mengubah nasib kita dan anak-anak kita. Oke, langsung jawab pertanyaannya. Terus yang sudah terlanjur gimana Bunda Dina? Oke, selain sholat tobat, iya siap. Oke, next ya Anda.
Pertanyaannya nyambung banget ya dengan kalimat penutup di kajian subuh kita. Tuh, pas banget tuh, Bu. Gimana ya menghapus dosa perkataan kita yang belum baik, yang sudah terlanjur terucap. Oke, sip, ini jawabannya. Ya, jadi yang belum action, action ya. Mbak Cindy, tolong di tag itu lagi di apa MR box-nya, Krisnya dan lain-lainnya. Gampang, tinggal hapus. Gimana cara menghapusnya? Ya, cara menghapusnya seperti ini. Klik lagi Anda. Sedekah menghapus dosa. Dan dosa yang keluar dari mulut kita sudah naik tuh. Udah ngeluh, ya, ngomel. Gimana cara hapusnya? Ternyata dengan sedekah. Dan ini 9 manfaat sedekah. Ibu bisa lihat nomor 5. Ibu bisa lihat nomor 5. Penghapus dosa kan? Iya, gimana caranya menghapus dosa dari perkataan yang sudah terlanjur? Nah, ini peluangnya langsung dikasih sama Kak Cindy ya. Tunaikan sedekahmu melalui BSI 9059050040 atas nama Yayasan Manet Rezeki. Dengan kode INIK ya, contohnya yang sudah dicontohkan. Jadi gini, pas lagi memasukin, ya Allah, ampuni dosa aku ya Allah. Kemarin ngomel sama anak, kemarin ngomel sama suami, gitu ya. Ampuni dosa aku pagi ini ya Allah. Masukin tuh duitnya ya. Dan dimasukin Al-Fatihah. Ampun. Ini langsung disedek ampun kata malaikat. Ampunin dosanya ya Allah. Ampunin ngomelnya ya Allah. Hapus ya Allah. Ntar nama malaikat ditipek. Oke. Nah, simpel kan cara menghapusnya? Jadi selain sholat tobat, sebutin namanya ya. Lalu udah gitu sedekah subuh untuk penggugur dosa. Nah, jadi kalau sering ngomel berarti sering sedekah. Oke, oke, quote terakhir dari saya ya. Jangan sembarangan bikin bukan quote, ini pantun ya. Oke, jangan sembarangan bikin tembok karena tanahnya bisa tergerus. Sedekah subuh bersama MR Box biar rezekinya mengalir terus. Demikian Kak Cindy dan sahabat Magnet Rezeki di seluruh Indonesia ya. Kajian subuh mudah-mudahan simpel, sederhana, tapi ngena bikin mau praktek lagi ya. Karena gini, kalau sudah ikut kajian subuh terus nggak praktek, nggak ngefek ya. Nanti nggak ditipek tuh sama malaikat ya kata-kata yang udah keluar ya. Oke, demikian Kak Cindy, terima kasih. Mohon maaf kalau ada sinyal yang belum bagus, ada kata-kata yang nggak berkenan. Bunda Dina mohon maaf lahir dan batin. Silakan Kak Cindy, acara saya kembalikan kepada host kita pagi. Masya, Masya Allah, wow keren Bunda. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda Dina ya, reminder kita pada pagi hari ini. Disiplin kata sebetulnya kayak simple ya Bun ya. Disiplin kata enak ngomongnya. Tapi ketika praktiknya Masya Allah kadang suka keceplosan. Tapi memang yang betul itu melatih diri agar terbiasa, agar bisa disiplin. Karena memang kan kata-kata baik, makanya judul judulnya tuh bukan berkata baik, tapi disiplin kata. Karena kalau berkata baik itu ya udah berkata baik, tapi terkadang itu nggak disiplin deh. Nah itu yang paling penting gitu, disiplin kata ya, Masya Allah. Baik. Nah ini semoga ya Bunda sekalian bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang ini merupakan awal dari keajaiban yang akan datang selanjutnya. Karena mulai dari pikiran kita, kata-kata kita, itulah doa yang Allah ijabah untuk kebaikan ataupun mungkin hal-hal yang kurang baik gitu. Makanya disiplin kata ini penting sekali untuk kita jaga. Baik, terima kasih banyak Bunda Dina atas sharingnya, materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Masya Allah, semoga menjadi jariah juga untuk Bunda Dina ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tadi juga Ayah Bunda Dina juga mengajak kepada Ayah Bunda sekalian nih, kita di sini berkumpul bersama dalam rangkaian acara kajian subuh MR Box. Tentunya gerakan ini juga merupakan salah satu kebaikan bersama. Jadi kami mengajak Ayah Bunda untuk bersama kita bukan hanya peduli terhadap kita sendiri, tapi juga kepada mereka, kepada orang lain di luar sana. Ya, ini dengan berbagi bersama dalam MR Box seperti
seperti yang sudah saya kirimkan di kolom chat, bisa ya Bunda akses dengan mudah untuk menunaikan sedekah bersama dengan MR Box, berbagi makanan siap saji kepada mereka yang membutuhkan. Nah, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6:16, Bunda. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan ya Bunda ya, karena memang terbatasan waktu. Jadi mohon izin kita akan kembali lagi di kajian MR Box di lain waktu. Jadi Bunda sekalian, semoga kita semua ya Bunda dapat terus istiqomah mengaji, mencari berbagai nasihat ilmu untuk mengawali hari di kajian MR Box setiap harinya. Jadi jangan sampai ketinggalan ayah bunda sekalian, terus ikuti, terus belajar bersama. Kita semoga istiqomah bersama di kajian subuh MR Box. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Dina ya. Masya Allah, tabarakallah, wow keren banget. Dan sebelum kita menutup, mungkin kita sesi foto terlebih dahulu ya Bunda ya. Ayah bunda sekalian, kita Siap. sesi foto terlebih dahulu. Boleh untuk menyalakan kameranya kepada seluruh peserta. Izin untuk diabadikan ya. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah, kajian subuh pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan Masya Allah ilmunya ya. Semoga bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi manfaat bagi kita, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Amin, amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Rabbal Alamin. Nah, Bunda Dina serta ayah bunda sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak ya Bunda Dina, semoga sehat selalu, berkah selalu, dan ilmu yang disampaikan menjadi jariah untuk Bunda Dina. Amin ya rabbal alamin. Nah, menutup kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama berdoa, doa kafaratul majelis, semoga Allah memberkahi majelis kita dan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih banyak ayah bunda sekalian. Sampai jumpa di kajian MR Box selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Terima kasih banyak Bunda. Sehat Sama-sama selalu. Kak Cindy, sehat selalu juga ya buat semua juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, izin untuk mengakhiri link